pagi. Pagi ketemu siang ya, oke. Maaf ya. Agak. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu dengan bunda-bunda semuanya dan juga kakak di sebelah sini. Kira-kira nih kakak akan bagi tips apa dan kita mau belajar seperti apa? Oke, hari ini kita akan membuat kreasi clay atau biasanya disebut dengan kolase clay. Nah, kolase clay itu ada banyak kolase. Jadi kolase itu ada kayak kolase bijian, kolase kertas, kolase majalah, atau kolase warna. Dan kita akan mewarnai coba pakai clay. Nah, plastisin. Gimana? Nah, yang kolase ini biasanya yang kita tahu clay itu hanya cuma bisa dibuat bentuk-bentuk aja. Tapi kali ini clay bisa dibuat untuk seperti ini. Jadi kayak ini apakah pakai perekat apa gimana apa enggak. Nah, ini tinggal ditempel aja sudah lengket dan warna-warnanya pigmen-pigmennya campur-campuran ini bisa dipakai kayak dengan serupa dengan warnanya. Jadi hampir sama kayak krayon dan biasanya ini tuh backgroundnya bisa saya pakai krayon atau bisa pakai akrilik, bisa pakai mix media apapun. Cuma di sini kita menunjukkan untuk sisi 3 dimensinya itu bagaimana dan kita akan mempelajari tentang kayak buat batangnya bagaimana, terus buat daunnya bagaimana, terus buat bunga-bunganya kayak gimana. Dan ini ada trik-trik banyak lagi nanti Kak Boy. Gitu. Jadi setiap komponen yang ada di sini tuh punya trik sendiri. Punya trik sendiri. Jadi hampir sama kita bentuk-bentuk, tapi kita menggunakan kayak contohnya kita ada biasanya kalau nggak ada punya bahan kue-kuean kayak gini, bisa pakai pensil, bisa pakai rotan atau bisa pakai konsep garis atau apapun itu masih bisa kita pakai. Jadi barang-barang yang virtual masih bisa digunakan dengan tekstur sandbox itu bagaimana, garpu itu seperti apa. Jadi kita bisa banyak menggunakan metode lain. Tapi kali ini saya bisa menggunakan alat-alat ini buat kayak ngerapininnya gimana. Nanti ini kita share bareng-bareng dan ini juga ada huruf-huruf. Nanti siapa tahu mau coba juga dikasih huruf sininya atau nanti dia apapun. Jadi hari ini kita akan seru-seruan bareng sama Lira dan perbedaan dengan Lira pelatihan Lira dengan lain itu bedanya ketika warnanya dicampur kayak contohnya misalnya saya praktekin aja ya. Boleh kan langsung praktek. Jadi kan gula dari Lira sendiri ini yang itu saat di-mix warna dia bisa jadi warna lain seperti itu kan? Iya, oke benar. Nah, ini kayak saya campur merah dengan kuning, ungu dengan biru jadi apa atau biru sama putih jadi apa. Jadi kita bisa kombinasiin. Jadi kayak gini contohnya. Ini merah sama kuning kita ambil, tapi tetap kita kepel-kepel kayak gini. Jadi di mixing di wall ini ya, warna apa gitu ya? Oke. Nah, ini merah sama kuning, bisa kuning sama biru. Jadi tenang aja. Jadi cuma hanya 3 warna itu bisa menjadi banyak warna. Jadi tinggal kita campur-campur aja. Nah, ini kan jadi kayak warna orange. Tapi ini lightingnya juga kelihatan jadi kayak antara orange ke orange ya. Tapi ini kelihatan menjadi orange. Nah, ini yang bagusnya dari Lira Giotto. Jadi bisa banget untuk belajar motorik anak-anak kecil, apalagi cocok banget buat yang belajar tulis menulis atau apapun. Dan ini juga nggak hanya untuk anak kecil aja, dewasa pun atau remaja juga bisa menikmati. Jadi kalau saya biasanya itu mungkin membuat di rumah itu kayak hantaran pernikahan atau apa tuh bisa. Jadi kayak misalnya ini dikasih tangan atau apa terus kasih cincinnya buat hantaran pernikahan atau apa pun bisa. Begitu Kak Boy. Oke. Tadi sedikit kalau masalah Lira kan malam gitu kayak. Kira-kira ada kelebihan lain sih selain di mix warna itu ada mungkin nggak ramah lingkungan lah atau kelebihannya itu ini aman banget. Jadi misalnya si adik ini udah pegang terus habis gitu dia langsung makan aja, itu kita nggak ada toksin atau racunnya juga, jadi otomatis masih bisa gitu. Terus juga dia lama juga dan minyaknya ini nggak begitu lengket banget pada umumnya. Dan plastisin lain itu kayak minyaknya terlalu kayak ya kadang di tangan agak gimana gitu. Iya, ini kan masih kayak masih agak kayak kering aja. Oke, seperti itu. Tapi kalau saya boleh tanya ya Kak ya, kira-kira malam sendiri bisa kering nggak? Kalau malam itu semua malam atau plastisin itu tidak bisa kering karena malam sendiri itu ada 3, jadi ada polyemer, ada yang air hardening, ada plastisin. Plastisin ini malam. Kalau air hardening itu seperti ini. Ini namanya biasanya kita sebut das. Itu produk kami. Nah, kita bisa buat kayak manik-manik gini atau tray-trayan ini. Mungkin next lah kita buat acara seperti ini. Ditunggu jadwalnya kayak gitu ya. Kalau polyemer sendiri itu dia bahannya dari karet, tapi dia harus dipelumasin pakai namanya ada kayak minyaknya sendiri atau apa lemnya sendiri. Kadang sama air. Nah, itu susah untuk kering. Tapi kalau air hardening tinggal di suhu-suhu aja kayak di suhu ruangan gini, dia
dia udah langsung kering aja, jadi bisa kayak gini, bisa di oven atau bisa di hair dryer dia kering, dan ini bisa jadi kayak asbak atau tray. Tapi untuk kalau dibuatin untuk jadi alat makan atau mangkok itu nggak bisa. Jadi kalau alat makan sama mangkok itu biasanya tanah liat, tapi itu berdurasi lama pengeringannya. Jadi ada 3 step pengeringan. Nah kalau yang polymer sendiri itu memang harus di oven keringnya. Kalau nggak di oven di suhu ruangan itu bakal nggak bisa kering. Jadi tetap dia bakal letoy kayak ini, kayak plastisi. Nah kalau plastisi sendiri ini memang nggak bisa kering. Tapi kalau dari suhu ruangannya dingin, dia akan agak beku, agak maksudnya agak beku, agak keras, nggak bisa diuleni lagi dan minyaknya sudah kayak udah habis. Tapi kalau udah kena sinar matahari ditaruh lagi, dia akan meleleh. Karena bahannya sepenuhnya ini bahannya kebanyakan dari lilin. Kalau ini dari daur ulang kertas. Kita juga keluarin yang dari kayu, tapi yang dari kayu. Tapi ini belum. Kita nggak bawa produknya soalnya. Buru-buru soalnya. Siap. Tapi kalau saya boleh tanya bedanya sih Kak ya, kan ini kan ada yang tadi kakaknya bilang dari Malang gitu ya, dari lilin gitu ya. Kalau yang saya tahu itu kayak ada mereknya pas kulit merek Vando yang kayak tepung itu dari apa ya? Bedanya apa sama itu ya? Kalau bedanya dengan Vando itu dia lebih itu bisa jadi biar agak glossy dan dia network juga sama kayak vernis, tapi perbandingannya lebih bagus dia pakai vernis. Tapi itu juga bisa yang kuning yang kayak pasta gitu kan. Tapi kalau yang tembak beda lagi. Kalau tembak itu lebih dia putih-putihnya itu akan kelihatan kurang transparan. Nah kalau yang LED itu kan dia transparan, jadi biar agak enak jadi glossy. Supaya itu menghindari kalau misal di mencet-mencet gini nggak begitu kelihatan kayak atau gimana nya, jadi tetap kayak stay gitu aja. Oke, baiklah ya. Itulah tadi beberapa rangkaian dari Glitter Workshop kali ini ya. Tadi sudah diajarin mengenai tekniknya ya untuk memaknainya, dibuatnya. Nah, kemudian diajarin juga teknik bikin kayu yang berpintir-pintir. Dan juga tadi dikasih tipsnya untuk bunga gimana caranya. Nah, untuk kali ini saya akan ada sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang setelah ini sini ya. Nanti kalau yang Jadi kita pakai warna hitam sama biru nanti. Jadi hitam dulu di ini di brush, habis itu langsung kita kasih tengah-tengahnya biru. Terus kita kasih hitam lagi. Dan fungsi air untuk membersihkan aja. Jadi jangan sampai airnya akan beredar ke sini, nanti akan beda. Oke, kalau masalah step awal jadi warna hitam dulu ya kakak ya. Warna hitam dulu, kita shading aja. Ini saya contohnya pakai kaktus dulu mungkin. Nah kita hitamnya agak di bawah atau turun, dan warnanya bisa pakai warna kuning atau merah juga bisa. Mau minta warna lain? Kuning? Boleh. Boleh? Oh, itu aja. Itu aja. Oke, warna hitam ini. Setelah itu warna tengah-tengahnya kasih warna biru. Tapi kita nungguin dulu. Kalau untuk teknik menguas sendiri sebenarnya ada sendiri nggak sih kak? Kalau kuas sendiri kita harus kayak bisa datar gini langsung. Kalau saya biasanya memang suka yang datar gini, atau kita bisa garis turun menurun gini. Itu tergantung seleranya masing-masing kafe ya. Penting kita tahu warna yang kita blok aja. Oke. Nah ini masih blok warna. Nah, itu langsung impor warna biru aja. Bisa kalau mau ditambah agak putih-putihnya putih juga boleh. Jika misalnya tambah putih kayak gini, biar akan nggak kelihatan. Saya kita akan campur kayak sedikit biar agak kayak gitu. Yang gede kayak gini, gede kalau pasok gitu.
kuasanya agak kaku karena ngaruh juga kuasanya challenge kurang bisa dimainin karena ini banyak kita pakai tripod ini kita kebel dulu ya, mau separuh juga boleh tapi kalau separuh takutnya nanti kurang pas buat si batangnya tapi nggak apa-apa sesukanya aja, secukup pemakaiannya aja. Nah kita kebel dulu ini sambil nunggu ini yang kering kita kebel gini terus kita buat kayak batangnya tapi sambil udah panjang ini kita pintir kayak gini jadi benar-benar kita kayak buat batang terus baru kita rangkai apakah ini bakal jatuh Kak Rio apa gimana? Ini nggak bakal jatuh harus nempelnya harus pas. Kalau biasanya nggak jatuh, biasanya saya kasih lem, tapi lem yang warna bening. Tapi kalau gini aja dia bisa nah terus kita juga bisa gunain si tusuk evakuasi ini kita pakai kayak buat rongga-rongga pohon kayak gini. Ujung kuasnya kita bisa pakai gini. Bisa pakai pensil, bisa pakai tusuk gigi atau stick.